Kalau kita matikan ini, dia nggak tahu tujuannya arahnya mau kemana. Karena ini adalah sumber penglihatan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tenang, tenang, tenang. Iya, saya tahu kamu sedang dipanggil. Ini sang dukun sudah menempelkan wajah beliau ya di wajah seorang wanita. Namun kali ini kita nggak bisa mencari, karena kalau kita mencari ini pun akan terlambat. Makanya kenapa saya ikat dengan janur kuning? Ya, ini adalah sebuah solusi untuk ke jangka kedepannya. Jadi hati-hati dengan janur kuning ini kepada si pelaku ataupun wanita yang melakukan cara pasang susuk seperti ini ataupun topeng wajah palsu. Ya, dia akan ketika wajahnya tersentuh daun ataupun bisa dikatakan janur kuning, maka wajahnya akan terlepas dimanapun dia berada. Wajah aslinya akan kembali seperti semula. Makanya wajahnya nggak boleh tersentuh dengan daun ataupun janur kuning. Allah. Maaf, saat ini saya hanya bisa membantumu segini. Kamu jangan berkeliaran, kamu jangan pergi-pergi ke manapun. Bismillah. Nikmati saja, karena proses ini memang sudah terlambat. Saya tidak bisa menghalanginya. Kamu memang harus pergi. Tapi tenang, ada saatnya kamu akan kembali. Iya, ada saatnya kamu akan kembali. Karena sudah saya kunci itu. Lepaskan semuanya. Pergilah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad.
teman-teman, untuk kali ini saya tidak bisa menyelamatkan sang pati ini karena memang kita sudah terlambat. Saking jauhnya jarak 5 kilometer ke bukit ini memang sangat jauh. Jadi kita terlambat, dan juga kalau mau menghentikan itu sebenarnya harus dari awal, cuman kita kesulitan untuk mencari di mana posisi sang dukun. Kalau kita cari sekarang pun sudah terlambat karena sudah menyatu ya. Jadi jasang pati sudah dijarum dengan wajah sang wanita tersebut. Jadi memang prosesnya itu menyakitkan. Makanya tadi saya sempat mendengar suara rintihan sang wanita menangis. Ya memang sakit. Soalnya di jarumnya itu ya bukan dengan cara dibius atau apa, tapi dilekatkan ke tubuhnya itu dijarum dengan cara manual. Ya, saya pernah menyaksikan ini, dan saya pernah, karena waktu masih kecil saya itu disekap oleh sang dukun. Katanya saya memiliki bakat, jadi saya untuk menjadikan penerusnya, tapi saya hanya melihat saja. Dan kejadian ini persis sekali dengan yang saya lihat waktu saya masih kecil. Ini luar biasa, ngeri sekali. Proses pemasangannya, sang wanitanya pun sebenarnya menjerit-jerit kesakitan ya. Jarumnya itu aneh ya. Jarumnya memang jarum biasa, tapi benangnya itu yang sangat aneh. Yang saya lihat benangnya itu terbuat dari kayak, bukan benang manusia ya, tapi kayak kayak yang saya lihat itu kayak sejenis yang apa itu, yang gulung-gulung, terbuat dari kayak dari hewan. Saya nggak tahu pasti itu benang apa. Yang jelas dari kayak rumah hewan itu ditarik keluar benangnya, itu buat jarum, bukan jarum benang yang menjadi kulit. Nah, makanya saya tadi membuat ikatan janur kuning supaya ketika wanita itu terkena wajahnya yang asli, itu yang asli dari biarawati, terkena janur kuning, dia akan langsung terlepas. Dan janur kuning yang mengikat di wajah beliau tadi ya, itu memang saya kunci ya. Nanti ketika dia terkena, yang terpasang terkena ini, maka dia akan terlepas dan wajahnya akan kembali ke dia masing-masing. Kalau nggak dilakukan itu selamanya, tanpa adanya patin gitu. Seperti itu teman-teman. Oh, itu Mas Evi. Mana? Oh, Mas. Loh, Lihat istri saya, Mas. Pak Tarno? Kenapa Pak Tarno? Pak Tarno ini dari istri saya, Mas. Istri kamu? Iya, lihat nggak, Mas? Enggak. Tadi di sini kayaknya, Mas. Enggak di rumah. Enggak. Terus kenapa kamu cari di sini? Pak Tarno? Ya, Mas. Kamu nyari istri kamu sampai ke sini. Iya. Istri kamu gak ada di rumah. Nggak ada. Tapi kamu tahu istri kamu tujuannya ke sini. Iya, nggak pasti ke sini. Aduh, Masnya lihat. enggak, saya enggak lihat. Aduh, ini gimana Mas ya? Istrinya Pak Tarno ternyata. Mana ya? Pak Tarno? Pak Tarno itu nanti kalau misalkan
pulang-pulang istrinya itu cantik, tolong Pak Tarno bersiap-siap ya. Siap-siap gimana mas? Soalnya gini Pak Tarno, istri Pak Tarno nggak benar sekarang. Nggak bener gimana? Jadi gini, tadi saya menemukan, kamu tahu sendiri kan, saya itu adalah spiritualis. Saya menemukan ada perawati yang tanpa wajah, dan saya tahu wajah istri Pak Tarno itu memang biasa saja, ya. Jadi istri Pak Tarno itu ingin cantik. Makanya ketika istri Pak Tarno ingin cantik, dia melakukan bersama sang dukun menempelkan wajah sang perawati ke wajah istri Pak Tarno. Nanti pasti pulangnya istri Pak Tarno itu akan makin cantik. Nah, di sini pun saya juga sedang mencarinya. Apa mau kita cari bersama-sama? Ya udah ya mas. Iya. Tapi Pak Tarno siap. Ya udahlah. Nggak apa-apa malah bagus. Aduh, apa memang Pak Tarno sudah mengetahuinya? Ya enggak. Cuman nyariin aja malam-malam kok nggak ada gitu loh. Tapi pamitan gak waktu pergi? Bilangnya sih mau ke warung. Cuman nggak balik-balik. Pak Tarno tahu seluk-beluk tentang gunung ini. Dikit-dikit sih. Di tempat ini ada ini nggak, kayak mungkin gubuk ataupun apa gitu? Kalau gubuk mah nggak jauh. Dari sini ada dah. Sebelah mana gitu. Kalau saya itu maksimal itu naik ke sana, tapi kalau ke sana-sana saya belum tahu sebelum sepenuhnya, soalnya kalau ke sana itu mayoritas itu banyak sekali ular. Malam mah nggak kelihatan mas. Gak bawa ini senter. Lah Pak Tarno jalan ke sini pakai apa? Yang gelap-gelapan. Pepet mah berani aja mas. Eh, Teman-teman, saya curiga kalau Pak Tarno ini sekongkol dengan istrinya, mungkin udah dikasih tahu oleh seseorang, udah kamu halangi aja, seperti itu yang saya takutkan, seperti itu. Iya, kayak dia itu nggak panik gitu, istrinya berubah jadi cantik juga dia biasa aja, jangan-jangan memang sudah kerjasama lagi. Logika saya seperti itu. Ya mas, ya mas. Oh iya. Mending gini aja, Pak Tarno pulang, saya yang cari gubuknya. Masa berani nggak? Saya berani, ya. Curiga kan? Saya takut nanti kalau dia itu, teman-teman, dia mengecoh saya supaya saya nggak bisa menemukan tempat sang dukun. Atau kita berpencar saja? Mau? Ya udah ntar ketemu di sini aja mas. Boleh, boleh, boleh. Saya titip, kalau kamu ketemu istri kamu, Ya. ya, tolong berikan ini ke istri kamu, ya. Ini buat apa mas? Nggak apa-apa, ini hanya janur kuning. Jadi yang saya takutkan istri kamu itu kan memasang susuk wajah. Jadi takut
nanti ada orang yang ataupun makhluk halus yang menyukai istri kamu, ini sebagai pelindung, ya, ya, Iya mas. ya. Nanti ini dilepas ininya, terus dibikin ikat ke wajah istri kamu kayak gini ya. Nanti saya yakin istri kamu akan terlindungi. Itu diikat terus mas. Enggak selama sampai pulang, Oh iya mas. ya, paham kan? Iya mas. Saya ambilkan lagi coba yang banyak. Nanti kita berpencar, kita saling mencari bersama. Mudah-mudahan istri Pak Tarno itu segera ketemu, ya, ya. Enggak bareng aja ini. Enggak usah, mending kita pisah aja, kita cari sendiri-sendiri. Sendiri. Iya, Masa berani. saya berani kok, ya. Saya juga bawa satu, nanti takut kalau nggak ketemu, jadi diantara kita itu bisa menyelamatkan istri kamu, ya. Yaudah, kamu lanjut, kamu terserah mau kemana, ya. Saya mungkin akan ke arah sana. Kamu butuh baterai? Masnya ada lagi nggak? Saya ada penerangan itu. Ini saya bawa nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, ya. Kamu lanjut aja perjalananmu. Ya mas. Yuk, nanti yang jelas sebelum subuh kita kumpul di sini ya. Ya mas. Ketemu nggak ketemu istri kamu, kita kumpul di sini. Ya mas. Yaudah, saya arahnya ke sana ya. Oh, yuk, yuk, yuk. Udah masih biarin. Ini saya curiga kalau ada persekongkolan. Pasti ada yang memberitahu kalau saya itu ada di sini. Iya. Jadi saya nggak akan biarkan, entah itu saya kenal atau tidak, kalau orang itu melakukan hal seperti ini harus dimusnahkan. Caranya yang dimusnahkan. Saya baru tahu ternyata. Saya pikir istri Pak Tarno itu alim loh. Saya sering melihat dia itu pengajian. Saya sering melihat dia itu berkumpul bersama muslimatan, tapi kayak gitu dia memang. Istri Pak Tarno itu hitam, nggak cantik, wajahnya juga terlalu kalau dikatakan pas-pasan di bawahnya, tapi nggak seharusnya segini pula. Mau dia, Allah. Kalau saya bersama Pak Tarno terus, pasti saya akan dikecoh. Saya pikir sekongkol. Secara logika seperti itu. Masuk akal nggak Mas Evi? Masuk akal sih. Iya, persekongkolan. Kita harus cari sendiri. Kalaupun dia berbalik menjumpai istrinya, tadi kan seperti itu, saya kasih saran seperti itu. Pasti ini yang saya takutkan, kalau dia sampai bertemu dukun, dia dititipin ini ada janur kuning, nah itu yang berbahaya kalau ketemu dukunnya. Ini kita mencari. Iya, yuk, Bismillahirrahmanirrahim.